Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah atas karunia nikmatnya yang dengan nikmat-nikmat itu kita bisa hadir di masjid ini melaksanakan salah satu kewajiban utama sholat subuh, dan insyaallah akan kita lanjutkan dengan menunaikan kewajiban kedua selaku seorang muslim, yaitu thalabul ilmi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan thalabul ilmi fariidatun, menuntut ilmu itu sebuah fariidah, sebuah kewajiban ala kulli muslimin, bagi setiap muslim. Oleh sebab itu ulama menjelaskan bahwa seorang muslim yang tidak menuntut ilmu, tidak ada keterlibatan dirinya dengan ilmu, maka dia berdosa. Karena agama kita menuntut kita belajar, agama kita menuntut kita berilmu. Karena akidah yang sahih, ibadah yang sahih tidak akan diperoleh, tidak akan dicapai kecuali dengan ilmu. Oleh sebab itu prinsip di dalam agama kita, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu itu sebelum berbicara dan sebelum beramal. Ucapan harus didasari dengan ilmu, demikian juga amal kita juga harus didasari dengan ilmu. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk beribadah, dan bahkan ini menjadi tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Sebagaimana Allah katakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tetapi ibadah yang sahih, ibadah yang benar tidak akan pernah terwujud kecuali dengan ilmu. Oleh sebab itu wajib bagi orang mukmin, orang muslim untuk belajar. Hadirin rahimakumullah, kita akan melanjutkan pembahasan tentang dosa-dosa besar. Kemarin kita sampai ke dosa besar yang ke-25, yaitu dosa dusta di dalam ucapan. Kita lanjutkan ke dosa besar yang ke-25, yaitu dosa besar yang belakangan ini marak muncul di masyarakat kita, Pak, yaitu bunuh diri. Waliyahudzubillah, ya. Bunuh diri. Bunuh diri ini adalah ungkapan orang tidak ridho dengan takdir yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Ia kecewa, tidak siap dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala atas dirinya, lalu kemudian ia ingin mengakhiri semua permasalahan dengan bunuh diri. Dia menyangka bahwa dengan bunuh diri urusan selesai. Bahkan sebenarnya bunuh diri itu awal dia memasukkan dirinya kepada masalah yang lebih besar dari masalah yang membuat dia bunuh diri itu. Ya. Hadirin rahimakumullah, kita ini harus punya kesadaran bahwa apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk kita, ya, apa yang terjadi kepada diri kita ini telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan sejak 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Allah telah menetapkan apa yang akan terjadi pada diri kita. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan itu, Allah menetapkannya dengan hikmahnya. Oleh sebab itu, wajib bagi kita semua untuk husnudzon kepada Allah, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala atas ketetapan yang menimpa kita. Baik ketetapan yang kita sukai ataupun yang tidak kita sukai. Ya, oleh sebab itu salah satu rukun di dalam keimanan kita adalah beriman kepada takdir, beriman kepada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan ketetapan yang tidak kita sukai, ya, atau sering disebut dengan istilah takdir buruk, ya, maka harus disadari bahwa betapa banyak perkara yang tidak kita sukai padahal di dalamnya ada kebaikan yang banyak. Ya, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum.
boleh jadi kalian membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Ya. Di ayat yang ini Allah katakan fa'asa an takrahu syai'a faja'alallahu fihi khairan katsiran. Boleh jadi kalian membenci sesuatu padahal di dalamnya Allah Subhanahu wa taala menetapkan kebaikan yang banyak. Dan banyak sekali kasus-kasus dalam kehidupan kita, sesuatu yang awalnya kita tidak sukai, sesuatu yang awalnya kita benci, ya, kita kecewa dengannya, tetapi kemudian berakhir dengan ucapan syukur. Ini ada kisah nyata, Pak. Di Saudi ada orang yang hendak bepergian naik pesawat, lalu kemudian dia sudah masuk ke ruang tunggu, ya, sudah masuk ke ruang tunggu dan menunggu masuk ke pesawat. Qadarullah, dia ngantuk berat dan tertidur. Ngantuk berat dan tertidur. Lalu kemudian dia tersadar bangun setelah semua penumpang tidak ada dan pesawatnya memang sudah pergi. Kecewa sekali dia, ya, amat sangat kecewa. Bahkan dia sampai mencaci petugas gitu, ya, karena kecewanya. Tapi selang beberapa saat ada pengumuman bahwa pesawat tadi ini kecelakaan, ya. Pesawat itu kecelakaan dan banyak di antara penumpangnya yang meninggal. Maka hanya dalam beberapa saat saja, awalnya dia kecewa sekali, sekarang dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia katakan, aduh, seandainya saya ikut dengan pesawat itu, atau seandainya saya terjaga dan Allah Subhanahu wa taala tidak mentidurkan saya, mungkin saya juga termasuk yang celaka. Ya, Masya Allah. Di awalnya dia begitu merasa kecewa, marah, ya. Lalu kemudian hanya berselang beberapa saat saja, tiba-tiba dia menjadi orang yang, atau merasa menjadi orang yang paling beruntung karena diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat sesuatu yang awalnya dia nggak suka gitu. Ya. Oleh sebab itu senantiasa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan kecewa dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Banyak juga orang umpamanya setelah pernikahan sekian lama nggak punya anak, ya, amat sangat mendambakan kehadiran seorang anak. Dia merasa kecewa kepada Allah Subhanahu wa taala, kenapa dia tidak diberi, ya, sementara yang lain hidup bahagia dengan anak-anaknya. Orang yang dilambatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari menerima keturunan, hendaknya dia juga tetap berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita lihat betapa banyak orang tua yang sengsara, ya, bahkan kehidupannya hancur gara-gara anaknya. Banyak sekali itu. Dan dia tidak tahu apakah termasuk orang yang akan bisa mengatur atau mengurus anaknya sehingga tidak menjadi beban kehidupannya. Nggak tahu deh, ya. Seandainya Allah Subhanahu wa taala memberikan anak kepadanya di saat itu, apakah dia sudah siap menjadi seorang orang tua yang mampu mendidik umpamanya? Kan gitu. Ya, carilah alasan untuk senantiasa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Carilah alasan untuk senantiasa memandang bahwa apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk dirinya adalah kebaikan. Innallaha laisa bidzallamin lil 'abid. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menzalimi hamba-hambanya. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan takdir buruk sekalipun, tidak ada kezaliman Allah Subhanahu wa taala bagi hambanya. Berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala dan berprasangka baik juga bahwa di balik sesuatu yang tidak kita sukai itu ada kebaikan yang banyak. Kemudian berikutnya, sikap terhadap takdir yang tidak kita sukai adalah yakin bahwa kesabaran terhadap sesuatu yang tidak kita sukai itu ada pahala yang besar, ya, ada pahala yang besar. Memang Allah Subhanahu wa taala menjadi sunatullah baginya untuk mempergilirkan kepada manusia apa-apa yang disukai oleh manusia dan apa yang tidak disukainya. Dalam kehidupan kita kan begitu.
kadang hadir kepada kehidupan kita sesuatu yang kita inginkan, kita sukai, kita bergembira. Hakikatnya itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menguji dengan itu apakah kita akan termasuk orang yang bersyukur atau yang kufur. Lalu kemudian kadang ada saatnya Allah Subhanahu wa taala mempergelirkan kepada kita ujian-ujian, musibah, sakit, bangkrut dan seterusnya, sesuatu yang kita tidak sukai. Ini juga ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk melihat sejauh mana kesabaran kita. Sehingga tidak ada pilihan sebenarnya bagi orang mukmin ketika ditimpa sesuatu yang tidak dia sukai kecuali bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia juga harus yakin bahwa kesabarannya terhadap apa yang menimpanya adalah sebuah ibadah yang besar, yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Hanya saja pahala balasan untuk orang-orang yang bersabar, maka pahalanya bighairi hisab, tanpa batas, amat sangat banyak. Nabi katakan, "As-sabru diyaun." Sabar itu seperti cahaya, ya, seperti cahaya yang membawa rasa panas. Jadi dalam bahasa Arab itu ada diya, ada nur. Nur itu cahaya tapi enggak bawa rasa panas. Tapi kalau diya itu cahaya membawa rasa panas. Kenapa sabar disebut diya? Karena efek sabar itu baik buat jiwa orang mukmin. Tetapi ada sesuatu yang tidak disukai di dalam sabar ini. Ya kan, sabar itu begitu. Orang bersabar itu orang yang dia menahan dirinya dari ucapan dan perbuatan yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala, ya, kendati pun dia harus menanggung sesuatu yang menyakitkan, kan gitu. Ya, sesuatu yang menyakitkan. Hadirin rahimakumullah. Nah, inilah sikap kita terhadap takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bunuh diri adalah orang yang tidak ridha, tidak menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala atas dirinya. Betapa banyak ayat dalam Al-Qur'an, juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan tentang hal ini. Di antaranya Allah mengatakan, "Wala taqtulu anfusakum, innallaha kana bikum rahim." Dan janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Allah sayang kepada kita. Masa kita sendiri enggak sayang kepada diri kita? Ya. Bunuh diri ini menunjukkan kezaliman terhadap diri sendiri. Di dalam surat Al-Furqan, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang ibadur rahman. Di akhir-akhir ayat surat Al-Furqan, Allah menyebutkan tentang ibadur rahman, tentang hamba-hambanya yang soleh, yang baik. Di antara cirinya adalah wala yaqtuluna an-nafsa allati harramallah, bahwasanya ia tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di antaranya adalah membunuh dirinya sendiri. Ya, membunuh diri sendiri, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membunuhnya. Ya. Kita sudah pernah sampaikan bahwa memang ada jiwa-jiwa yang dihalalkan untuk dibunuh. Ya, di antaranya misalnya orang yang membunuh, al-qatlu bil qatli. Orang yang membunuh maka balasannya dibunuh lagi, atau istilahnya qisas. Lalu kemudian orang yang zina dan zinahnya zina muhsan itu juga dibunuh, dirajam. Kemudian orang yang murtad, ya, orang yang riddah, keluar dari jamaah kaum muslimin, keluar dari Islam, maka dia juga dibunuh. Tapi semuanya lewat prosedur. Hadirin rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda berkaitan dengan bunuh diri. Kana mimman kana qablakum, ya, dahulu di antara orang-orang sebelum kalian, rajulun bihi jurhun, ada seorang lelaki yang terluka. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang adanya orang dahulu yang terluka. Fayajiza fa akhadha sikinan fahazza biha yadahu.
Orang yang terluka ini, ya, ia berputus asa karena lukanya. Jadi lukanya membuat ia sangat tersiksa. Kemudian ia mengambil sebilah pisau dan memotong tangannya dengan pisau itu. Fama raqa ad-dama hatta mata. Darahnya terus mengalir sampai kemudian akhirnya dia mati. Qala Allah Ta'ala, badarani 'abdi bi nafsihi haramtu 'alaihi al-jannah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang hambanya ini. Allah katakan, hambaku telah mendahuluiku dengan tangannya. Artinya dia bunuh diri. Haramtu 'alaihi al-jannah, maka aku haramkan baginya surga. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kisah kepada kita yang di dalamnya ada pelajaran bahwa Allah Subhanahu wa taala mengharamkan surga bagi orang yang melakukan dosa, yaitu bunuh diri. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Di zaman kita, orang yang bunuh diri itu alasannya banyak, ya. Alasannya banyak sekali. Tapi kalau kita lihat rata-rata urusannya ekonomi, Pak, ya. Bahkan beberapa waktu yang lalu, belum lama ini, ya, di Bandung ada beberapa kasus bunuh diri. Ada yang gantung diri di jembatan, ada yang gantung diri di kamarnya, waliyahudzubillah, ya. Setelah ditelusuri, alasannya adalah masalah ekonomi. Ada yang terjerat dengan pinjaman online, ada yang sibuk dengan judi online, ya, naudzubillah. Ini sudah melakukan dosa yang lainnya. Judi online sudah dosa, lalu kemudian serasa enggak puas, dia masuk ke dosa lain yang lebih gede lagi, yaitu bunuh diri, ya. Maka kita lihat bagaimana akibat satu dosa, ya. Satu dosa itu bisa mengantarkan orang lain kepada dosa yang lain, ya. Awalnya dosa judi, lalu kemudian tergiring melakukan dosa yang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qatala nafsahu bihadidatin fahadidatuhu fi yadi yataja'u biha fi batnihi finnar." Orang yang bunuh diri dengan sepotong besi, maka ia akan memegang potongan besi tersebut dan akan menusukkan ke perutnya, dan ia akan berada di neraka Jahannam, fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abada. Dia akan ada di neraka Jahannam selama-lamanya. Orang yang bunuh diri dengan cara memasukkan besi ke dalam perutnya. Bahasa kitanya nubles, ya. Nubles dengan besi, dengan pedang, dengan golok, dengan pisau, maka di hari kiamat nanti di dalam neraka dia akan disiksa dengan cara yang sama seperti itu selama-lamanya. Wa man qatala nafsahu bisummin fasumuhu yatahassahu fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abada. Demikian juga orang yang bunuh diri karena minum racun, ya. Orang yang bunuh diri karena minum racun, maka kelak di dalam neraka dia akan disiksa dengan hukuman berupa diminumkan kepadanya racun, lalu kemudian dia tersiksa, lalu kemudian sampai pada titik tertentu seolah-olah mati, lalu kemudian dia akan kembali ke keadaan semula, minum racun lagi dan terus disiksa dengan racun itu. Waliyahudzubillah. Dari hadis ini ulama mengatakan bahwa orang akan disiksa, ya, kalau orang yang bunuh diri akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dalam neraka dengan cara penyiksaan bagaimana dia dahulu bunuh dirinya. Berarti kalau bunuh dirinya gantung, gimana tuh, Pak? Digantung lagi, ya, digantung sampai kemudian pada titik tertentu dia kepayahan, dia tersiksa, dikembalikan lagi ke keadaan semula, gantung lagi. Dan yang menarik di hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan khalidan mukhalladan fiha abada, kekal terus menerus dalam neraka. Kita tahu bahwa yang kekal dalam neraka itu siapa? Orang kafir, kan, Pak, ya? Orang kafir, orang musyrik, mereka kekal di dalam neraka. Sebagaimana Allah katakan, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha.
orang kafir, orang Yahudi, orang Nasrani, orang Kristen, dan orang-orang musyrik, mereka di dalam neraka jahanam khalidan fiha. Mereka kekal di dalamnya. Untuk orang yang bunuh diri, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan khalidan mukhalladan fiha, bahkan katakan khalidan mukhalladan fiha abada. Khalidan itu artinya kekal. Abada artinya kekal juga selama-lamanya. Ini menunjukkan betapa lamanya disiksa orang yang bunuh diri ini di dalam neraka. Tetapi ulama mengatakan meskipun ada kalimat ini, kalau pelakunya seorang muslim, dia tetap akan diangkat juga, tidak selama-lamanya sebagaimana orang kafir. Tapi faidah dari ucapan Nabi khalidan mukhalladan fiha abada, bahwasanya dia betul-betul amat sangat lama disiksa di dalam nerakanya. Dan sekaligus tanbih, peringatan bagi orang-orang mukmin jangan sampai dekat-dekat kepada dosa ini. Di hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan huwa min ahlin nar. Dia termasuk penghuni neraka. Diriwayatkan bahwa ada orang yang kesakitan di medan perang karena luka-lukanya, ya. Lalu kemudian ia mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri dan menusukkan pedang ke dalam perutnya. Nabi mengatakan huwa min ahli nar, dia termasuk penghuni neraka. Ini termasuk juga yang menimpa orang di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ikut berjihad bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikut berjihad, berperang, lalu kemudian dia terluka, ya. Terluka dengan jumlah yang sangat banyak. Lalu kemudian dia dapati dia sudah meninggal. Maka kemudian para sahabat merasa takjub kepadanya dan mengatakan beruntung dia syahid, ya. Tapi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui hal itu, Nabi mengatakan enggak, dia di neraka. Para sahabat merasa heran. Orang ini ikut berjihad bersama Nabi dan dia wafat. Ya seharusnya mati syahid. Seharusnya baginya kabar gembira berupa surga. Tapi Nabi mengatakan enggak, dia penghuni neraka. Lalu kemudian ditelitilah apa sebabnya. Ternyata orang ini meninggalnya karena bunuh diri, bukan karena tikaman pedang dari musuh. Memang dia terluka karena senjata musuh, tetapi kematiannya bukan karena luka-luka itu, tapi karena dia menusukkan pedang ke dalam perutnya, bunuh diri, ya. Yang dia bunuh diri. Nabi mengatakan la'nul mu'mini kaqatlihi, melaknat seorang mukmin seperti membunuhnya. Wa man qadhafa mu'minan bi kufrin fahuwa kaqatlihi, siapa yang menuduh seorang mukmin dengan tuduhan kekafiran, maka seolah-olah dia membunuhnya. Wa man qatala nafsahu bi syai'in adzabahu Allahu bihi yaumal qiyamah, maka siapa yang membunuh dirinya dengan sesuatu, maka Allah akan menyiksanya dengan sesuatu yang ia gunakan untuk bunuh diri itu pada hari kiamat kelak. Inilah beberapa dalil dari Al-Quran dan dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang bunuh diri, ya, tentang bunuh diri. Singkatnya bahwa bunuh diri ini adalah dosa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang yang ditimpa berbagai macam permasalahan kehidupan yang berat, hendaknya diberikan penyadaran kepada mereka bahwa itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala, dan jangan dia ingin mengambil jalan pintas dengan mengakhiri hidupnya, ya, karena itu bukan solusi sama sekali. Itu bukan solusi sama sekali, bahkan itu adalah awal kesengsaraannya, ya. Awal kesengsaraannya sebelum ia mendapatkan kesengsaraan yang lebih panjang, yaitu di kehidupan akhirat. Waliyadzubillah. Demikian barangkali yang saya sampaikan pada pagi ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari dosa ini. Ada yang mau menyampaikan, Pak? Sesuatu menambahkan boleh? Atau ya. Orang yang bunuh diri
takdirnya, ya. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan segala sesuatu untuk hambanya. Apakah kematian orang itu dengan bunuh diri telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan? Iya. Tapi kita harus memahami apa yang dimaksud dengan ditetapkan oleh Allah. Jadi begini. Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan manusia, Allah memberikan dua jalan. Telah memberikan dua jalan. Allah katakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Allah mengilhamkan kepada manusia itu ilham ketakwaan dan fujur. Ya, telah memberikan jalan takwa dan jalan fujur. Fujur itu dosa, kemaksiatan, ya, pengingkaran dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala memberikan dua jalan. Di ayat yang lain juga Allah katakan fahadainahu sabila. Dan kami berikan kepada manusia dua jalan. Silahkan manusia memilihnya. Apakah dia akan menempuh jalan takwa, jalan amal soleh, atau jalan kekufuran, jalan maksiat. Allah berikan itu. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui manusia akan mengambil jalan yang mana. Misalnya si A, si fulan. Allah kasih jalan itu dan Allah tahu si fulan ini akan mengambil jalan mana. Dia akan mengambil jalan ke kiri. Lalu kemudian setelah itu dia akan ke kanan, ke kiri terus gitu sampai akhir kehidupannya. Allah tahu. Termasuk Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwa si fulan ini akan mengambil jalan bunuh diri karena ujian yang Allah berikan kepadanya. Ya. Allah tahu sampai akhir kehidupannya. Lalu kemudian Allah ketok palu. Ya udah, silahkan itu. Allah tetapkan kamu mengambil jalan itu, ketok palu. Nah, inilah yang akan nanti ditempuh oleh orang ini. Jadi bukan begini, si fulan, nanti kamu bunuh diri gitu. Bukan gitu, Pak. Jadi yang dimaksud dengan ketetapan Allah itu bukan Allah yang langsung menetapkan. Ya, bukan langsung Allah yang menetapkan bahwa kamu nanti akan begini, seperti pemahaman Jabariyah. Jabariyah kan pemahamannya begitu. Mereka mengatakan kami ini begini dan begitu karena Allah yang menetapkannya kami begini dan begitu. Oleh sebab itu orang-orang Jabariyah mengatakan kami ini tidak akan bermaksiat kalau Allah tidak menetapkan kami bermaksiat. Mereka mengatakan begitu. Kenapa kami jadi maling? Karena Allah menetapkan kami jadi maling, gitu. Ya. Adapun kita Ahlussunnah wal Jamaah bukan begitu memahami ketetapan Allah. Ahlussunnah wal Jamaah memahami bahwa manusia diberi pilihan, lalu kemudian Allah mempersilahkan manusia menempuh apa yang menjadi pilihannya. Allah mengetahuinya, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala, ya bahasa kitanya ketok palu. Ya udah, itu ketetapan gitu. Jadi ada bagian kita memilih, ya. Ada bagian seorang hamba itu memilih. Itu, Pak. Allahu a'lam. Mudah-mudahan bisa dipahami, ya. Sehingga kita tidak mengatakan bahwa ini takdir dari Allah. Karena orang-orang Jabariyah mereka berkelit dari satu maksiat dengan mengatakan, ya ini kami lakukan karena takdir Allah, katanya. Ya kenapa kamu mencuri? Ya karena ini takdir Allah. Kenapa kamu meninggalkan sholat? Kalau Allah menakdirkan saya jadi orang yang rajin sholat, pasti saya juga rajin sholat, katanya gitu. Ya, nah ini tentu pemahaman yang keliru. Allahu a'lam. Kita tutup, kita cukupkan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.